Pertama, ada prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan yang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang kepada setiap debitur. Yang kedua, ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah yang pertama, saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Yang kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. Yang ketiga, umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Yang ketiga, ada dokumen. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah yang pertama, faktur penjualan. Faktur penjualan digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit yang dilampiri surat muat dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit. Yang kedua, ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang dari debitur. Kemudian yang ketiga ada memo kredit. Memo kredit di sini digunakan sebagai sumber pencatatan retur penjualan kredit. Yang keempat ada bukti memorial, digunakan sebagai sumber pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Yang keempat ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan adalah yang pertama jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua jurnal retur penjualan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga ada jurnal umum. Jurnal umum di sini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak dapat tertagih. Kemudian ada jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur. Yang kelima kartu piutang, digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada setiap debitur. Selanjutnya yang keempat ada organisasi. Tugas fungsi akuntansi terkait dengan pencatatan piutang adalah yang pertama menyelenggarakan catatan piutang untuk setiap debitur yang dapat berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang yang digunakan untuk merinci akun kontrol piutang dalam buku besar atau berupa arsip faktur terbuka atau open invoice file yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang. Kedua, menghasilkan pernyataan piutang atau account receivable statement secara periodik dan mengirimkannya ke setiap donatur. Kemudian yang ketiga menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan data untuk keputusan pemberian kredit kepada pelanggan dan mengikuti data penagihan dari setiap debitur. Selanjutnya ada metode pencatatan piutang. Yang pertama ada metode konvensional. Metode konvensional di sini ada 5. Yang pertama, transaksi penjualan kredit, transaksi retur penjualan, transaksi penerimaan kas dari piutang, transaksi penghapusan piutang, dan transaksi penghapusan piutang. Yang kedua ada metode posting langsung. Di sini ada metode posting harian, metode posting harian, posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan atau jurnal, hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci. Posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Yang kedua ada metode posting periodik. Di sini ada posting ditunda, penagihan bersiklus atau scale billing. Kemudian yang ketiga ada metode pencatatan tanpa buku pembantu sebagai catatan piutang. Lanjutan dari metode pencatatan tanpa buku pembantu adalah pada saat diterima pembayarannya ada 2 cara yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama, jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan diambil dari arsip faktur yang belum dibayar dan dicap lunas, kemudian dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayar. Yang kedua, jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisa yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Kemudian dibuat faktur tiruan yang berisi informasi yang sama dengan faktur aslinya, dan faktur tiruan tersebut kemudian disimpan dalam arsip faktur yang telah dibayar, dan faktur asli disimpan kembali dalam arsip faktur yang belum dibayar. Selanjutnya ada metode piutang dengan komputer. Metode ini menggunakan batch system, di mana dalam batch system, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem komputer dibentuk 2 macam arsip, yaitu arsip transaksi dan arsip induk. Selanjutnya ada prosedur pernyataan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan debitur pada tanggal tertentu dan disertai rinciannya, yaitu yang pertama pernyataan saldo akhir bulan, yang kedua pernyataan satuan, dan yang ketiga pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional, dan yang terakhir adalah pernyataan faktur yang belum dilunasi.
Selanjutnya, pernyataan saldo akhir bulan adalah bentuk pernyataan piutang berupa jumlah sisa hutang perlu dibayar debitur di periode berikutnya. Cara pembuatan pernyataan saldo akhir bulan sangat sederhana. Jika saldo yang tercantum tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya. Jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. Pernyataan satuan piutang ini berisi: 1. Ada saldo utang dagang debitur pada awal bulan. Yang kedua, mutasi debitan kredit. Yang ketiga, saldo utang dagang debitur pada akhir bulan. Pernyataan piutang ini dimaksudkan sekaligus catatan piutang. Pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional. Pernyataan piutang bentuk ini tidak berbeda dengan pernyataan satuan. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan akun konvensional. Pernyataan faktur belum dibayar. Pernyataan piutang bentuk ini berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debitur pada tanggal tertentu, disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang tercantum dalam faktur. Prosedur pembuatan pernyataan faktur yang belum dibayar tampak pada gambar, yaitu ada media, kemudian lanjut ke kartu piutang, kemudian lanjut lagi ke pernyataan piutang, dan yang terakhir berisi saldo piutang pada debitur pada akhir bulan. Selanjutnya ada distribusi penjualan. Distribusi adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Jika perusahaan menjual berbagai produk di berbagai daerah pemasaran kepada berbagai jenis pelanggan dengan berbagai variasi order size, melalui berbagai saluran distribusi dan melalui berbagai pramuniaga, maka laporan penjualan yang biasanya dibutuhkan manajer pemasaran adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama hasil penjualan menurut produk, yang kedua hasil penjualan menurut pelanggan, yang ketiga hasil penjualan menurut besarnya order, yang keempat hasil penjualan menurut daerah pemasar, dan yang kelima hasil penjualan menurut saluran distribusi, dan yang keenam penjualan menurut pramuniaga. Lalu selanjutnya ada metode distribusi penjualan. Jadi ada 5 metode distribusi. Yang pertama itu metode berkolom, yang kedua metode akun tunggal dan akun berkolom, yang ketiga metode summary strip dan metode tiket tunggal, yang keempat metode register, yang kelima ada metode dengan komputer. Lalu ada metode worksheet. Worksheet dapat menampung lebih banyak unsur dalam klasifikasi daripada jurnal karena batasan jumlah kolom di jurnal. Faktur penjualan dicatat harian dalam worksheet. Lalu total penjualan per kolom dihitung dan disajikan dalam laporan hasil penjualan per jenis produk. Lalu ada metode jurnal berkolom yang dengan tulis tangan. Dalam metode ini, distribusi data penjualan dilakukan dengan menyediakan satu kolom untuk setiap unsur dalam klasifikasi atau satu kolom untuk setiap kelompok unsur dalam klasifikasi. Dengan demikian, metode ini ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, jumlah unsur dalam klasifikasi, dan yang kedua, frekuensi kegiatan setiap unsur dalam klasifikasi tersebut. Lalu ada metode jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukuan. Jadi jurnal berkolom digunakan untuk menyimpan data penjualan dan sebagai sumber informasi untuk laporan penjualan. Jurnal penjualan dibuat dari posting transaksi penjualan ke kartu piutang menggunakan mesin mencatat. Selanjutnya metode akun tunggal dan akun berkolom. Metode rekening tunggal dan rekening berkolom adalah cara untuk mengelola banyak unsur klasifikasi dengan efisien. Dalam metode ini, setiap unsur klasifikasi memiliki rekening tersendiri, sehingga memungkinkan penampungan untuk berbagai jumlah unsur klasifikasi tanpa batasan. Lalu metode summary strip dan metode tiket tunggal. Metode summary strip adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat jumlah dari setiap unsur klasifikasi dalam suatu transaksi, seperti penjualan atau pembelian. Nah, metode tiket tunggal adalah dokumen yang digunakan dalam metode akuntansi yang dimana setiap tiket mewakili satu transaksi, baik itu penjualan, pembelian, atau transaksi lainnya. Lalu selanjutnya metode register. Lalu ada metode distribusi dengan komputer. Jadi metode distribusi dengan menggunakan komputer adalah cara yang paling mudah dan efisien dalam menghasilkan informasi penjualan. Dengan komputer cukup berikan kode yang tepat pada setiap transaksi untuk menghasilkan laporan sesuai keinginan. Contohnya, sebuah perusahaan retail menggunakan sistem komputerisasi untuk mencatat transaksi penjualannya.
Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode distribusi. Yang pertama, informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Yang kedua, jumlah unsur dalam klasifikasi. Yang ketiga, media yang dipakai sebagai sumber informasi.